Shalom semuanya, salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Semoga kita semua sehat dan diberkati Tuhan. Pertama-tama, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan, kita tetap ada dalam lindungan Tuhan. Sekalipun di sekeliling kita ada banyak yang mengalami sakit penyakit dan lain sebagainya, tetapi Tuhan tetap bekerja untuk kita. Amin. Topik pelajaran kita pagi hari ini dari bab yang ke-8, setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Efesus 6 ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kedua, dalam Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dua ayat Alkitab ini hanya mewakili dari sekian banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menekankan kita untuk setia berdoa kepada Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan, doa adalah nafas hidup orang beriman. Doa sebagai nafas hidup artinya, doa merupakan kebutuhan bagi orang beriman. Tanpa doa, manusia akan binasa. Ibadah, doa, dan membaca Alkitab adalah tiga hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ada orang yang masih mementingkan berapa kali berdoa setiap hari. Namun berdoa bukanlah hanya menyangkut banyaknya atau kuantitas, melainkan motivasi kita berdoa. Dalam pembahasan mengenai iman dan pengharapan, kamu telah belajar mengenai pentingnya memelihara serta membangun iman dan pengharapan sebagai murid Yesus Kristus. Ibadah, doa, dan membaca Alkitab merupakan bagian dari upaya orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapannya kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Ada pemahaman yang menyatakan bahwa ibadah tidak hanya bersifat formal, namun ibadah juga mencakup seluruh sikap hidup manusia. Nabi Amos menulis bahwa Tuhan menolak ibadah orang Israel jika mereka taat beribadah, namun tingkah laku mereka amat buruk. Kita Amos menulis, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu atau ibadah, dan aku tidak senang terhadap perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 21-24. Bahkan dalam Yesaya 1 ayat 13 juga dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ini berarti bahwa setiap beribadah atau berkorban tidaklah cukup. Tuhan menilai sampai kepada dasar kita beribadah, yaitu pertobatan. Ibadah tanpa pertobatan itu menjadi suatu kejijikan bagi Tuhan. Makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Seberapa seringkah orang Kristen berdoa dan membaca Alkitab? Jemaat Kristen pertama memiliki kehidupan beribadah yang luar biasa. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42
menulis tentang cara hidup mereka. Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta telah menyebabkan banyak orang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tidak hanya beribadah, berdoa dan baca Alkitab, tetapi mereka juga saling menolong tanpa pamrih, terutama bagi mereka yang kekurangan. Kehidupan ibadah mereka bukan hanya diwujudkan melalui ibadah formal, namun juga melalui praktik kehidupan. Yesus Kristus memberikan contoh mengenai pentingnya ibadah, berdoa, dan baca Alkitab. Markus 1 ayat 35 mengatakan, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Markus 6 ayat 46 juga mengatakan, "Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa." Dan juga baca dalam Lukas 5 ayat 16, Lukas 6 ayat 12, Lukas 22 ayat 41 dan 42. Selalu Yesus dikatakan berdoa. Jadi amatlah penting bagi orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapannya. Salah satu cara penting dalam memelihara iman adalah melalui ketekunan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan manusia dalam rangka menyembah Tuhan, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Mengenai doa, Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa Kami yang isinya menyangkut seluruh aspek hidup manusia. Melalui doa Bapa Kami, Yesus mengajarkan orang beriman untuk berkomunikasi dengan Allah dalam kejujuran dan ketulusan hati. Menurut Van Niftrick dan Bolan, orang percaya berdoa untuk mengucap syukur karena telah dimerdekakan dari dosa. Berdoa juga berarti merendahkan diri di hadapan Allah, sujud menyembah kepadanya. Pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi remaja SMP. Di zaman sekarang ada begitu banyak alat permainan elektronik dan warnet yang menyediakan sarana untuk bermain. Hampir sebagian besar orang menghabiskan waktu mereka di tempat-tempat permainan seperti warnet atau PlayStation. Anak-anak dan remaja lebih senang menghabiskan waktu di tempat-tempat tersebut ataupun di mall ketimbang mengikuti kegiatan gerejawi. Akibatnya, kehadiran remaja dalam ibadah tidak sebanding dibandingkan dengan kehadiran mereka di warnet atau PlayStation. Beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab amatlah penting untuk memperkuat iman. Ada beberapa alasan mengapa orang Kristen harus setia beribadah kepada Allah, setia berdoa, dan membaca Alkitab. Yang pertama, dalam ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan percayanya kepada Allah, bahwa Allah yang telah terlebih dahulu datang kepada manusia, Allah menyapa, mencari, serta menyelamatkan manusia. Allah setia pada janjinya, maka orang beriman pun harus menunjukkan kesetiaan kepadanya, antara lain melalui ibadah. Orang yang setia berkenan kepadanya. Amsal 12 ayat 22. Yang kedua, kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab menghasilkan pencerahan hidup. Ibadah itu membawa makna perubahan dalam diri orang percaya. Ketiga, melalui ibadah, orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah. Yang keempat, kesetiaan beribadah dapat menumbuhkan sikap sosial kepada orang lain
Dalam ibadah, kamu bertemu dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang. Semua melebur dalam doa, pujian, dan persembahan. Yang kelima, memupuk persekutuan sebagai sesama saudara seiman. Ibadah, berdoa, dan baca Alkitab membuat kamu membangun hubungan yang akrab dengan Allah, bertemu dengannya, dan berkomunikasi dengan akrab. Sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Banyak orang kurang memperhatikan sikap dalam ibadah dan berdoa. Masih ada orang yang datang ke pertemuan raya dan ibadah seolah-olah sedang menuju ke tempat rekreasi. Ada gereja-gereja tertentu yang melakukan liturgi ibadah menggunakan band atau musik dan juga bertepuk tangan. Dalam kitab Mazmur pun ditulis bahwa kita memuji Tuhan dengan alat musik gambus, kecapi, rebana, dan lain-lain. Kegembiraan dalam beribadah hendaknya tidak mengurangi suasana ibadah sebagai penyembahan terhadap Allah yang diimani. Sikap dan cara berpakaian haruslah menunjukkan rasa hormat dan takjub kita terhadap Tuhan Allah yang Maha Kudus. Ketika Musa bertemu dengan Allah di hutan belukar di Midian, Allah meminta Musa untuk menanggalkan kasutnya atau alas kaki karena tempat yang dipijaknya itu kudus. Yesus juga mengajarkan sikap yang baik dan benar dalam berdoa dalam Injil Matius 6 ayat 5-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ada juga orang yang mengatakan tidak perlu pergi ke gereja, cukup dengan mendengarkan khotbah melalui radio atau menonton televisi. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Beribadah dalam persekutuan mempunyai dampak positif, yaitu membangun kebersamaan dan persekutuan. Doa dan pujian yang dilakukan secara bersama-sama itu menyenangkan hati Allah. Yesus Kristus datang dan Ia membentuk persekutuan orang percaya. Ajaran-ajarannya disampaikan dalam bentuk persekutuan umat. Ia mengajar di bait Allah dan Ia mengajar banyak orang dalam kelompok-kelompok. Jadi kehadiranmu di gereja dan persekutuan remaja amat penting dalam rangka memupuk persekutuan. Selain itu, kamu juga dapat belajar dari pengalaman iman orang lain dalam persekutuan. Jadi, mendengarkan khotbah melalui radio atau menonton televisi itu tidak salah. Tetapi itu sifatnya hanyalah tambahan. Yang utama adalah persekutuan kita di gereja. Apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan? Doa dan permohonan kamu akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilan Allah, karena Ia lebih tahu apa yang kamu perlukan. Dalam Injil Matius 21 ayat 22 tertulis, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Doa kamu akan dijawab, kamu akan menerima jawaban atas doa-doa kamu,
namun jawaban itu diberikan berdasarkan pertimbangan Allah. Banyak orang kecewa karena merasa doanya tidak dikabulkan sama persis seperti apa yang diminta. Allah adalah Bapa yang pengasih dan Ia lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dengan demikian, janganlah berhenti berdoa ketika apa yang kamu minta belum dijawab ataupun hal lain yang kamu peroleh. Terkadang manusia mengalami masalah atau kesusahan, dan melalui berbagai peristiwa kehidupan, orang percaya mengalami ujian iman, yaitu apakah mereka akan tetap setia mengikut Tuhan Allah, setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, ataukah berhenti melakukannya karena kecewa. Ada berbagai bentuk ujian iman bagi anak remaja seperti kamu, antara lain godaan untuk menyontek, bolos sekolah, terpikat pada obat terlarang, rokok, gambar porno di internet, atau media sosial lainnya. Apakah kamu dapat tahan uji menghadapi semua itu? Setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab akan memperkuat keimananmu dalam menghadapi berbagai ujian iman. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.